Hey hey. Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel Nurse Yasa. Jadi hari ini kita akan membahas soal wawancara P3K season 3. Buat teman-teman yang baru nonton atau bergabung di YouTube channel aku, jangan lupa di support aku ya dengan cara di subscribe. Dengan kalian mau support channel aku akan lebih giat lagi untuk membahas soal bersama kalian. Nah, aku minta maaf kemarin aku sempat salah pembahasan nilai di wawancara P3K. Jadi, di nilai P3K itu sistemnya adalah di setiap pilihan jawaban mempunyai poin. Apabila kalian menjawab jawaban yang paling benar, kalian akan mendapatkan nilai 4. Dan apabila kalian menjawab jawaban yang tidak terlalu bagus, kalian akan mendapatkan poin 1. Let's go, kita bahas soalnya, teman-teman. Jika suatu saat Anda sedang di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, dengan kegagalan yang sangat mengancam karir Anda akan A. Meminta maaf atas kegagalan Anda, B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang Anda lakukan, C. Tidak berputus asa, Anda jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan, D. Bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. Silahkan dijawab teman-teman. Jawabannya adalah A. Meminta maaf atas kegagalan saya, mendapatkan poin 2. B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan dengan poin tertinggi 4. C. Tidak berputus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan dengan poin 3. Dan D. Bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan dengan poin paling kecil 1. Jadi di huruf B adalah poin tertinggi, sedangkan di huruf D dengan poin terkecil. Jadi di sini kita sebagai ASN P3K dituntun untuk siap bertanggung jawab atas segala kesalahan ataupun kegagalan yang telah kita lakukan. Dan kita tidak boleh menjadi pribadi yang pesimis dan apalagi mengundurkan diri karena tidak mencerminkan sebagai seorang P3K. Soal berikutnya, jika saat diterima menjadi P3K nanti Anda menghadapi banyak hambatan dalam penyelesaian tugas, apa yang akan Anda lakukan? A. Mencari data pendukung berkaitan dengan tugas tersebut. B. Tetap fokus memecahkan masalah tersebut. C. Meminta bantuan rekan kerja lain untuk menyelesaikan tugas. D. Mendelegasikan pekerjaan kepada rekan kerja lainnya. Silahkan dijawab. Jawabannya adalah A. Dengan poin tertinggi 4, B. Dengan poin ketiga, C. Poin kedua, dan D. Poin terkecil 1. Selamat buat teman-teman yang menjawab A. Soal berikutnya, apa kontribusi yang dapat Anda berikan untuk instansi tempat Anda bekerja? A. Saya akan bekerja sesuai target yang telah ditentukan. B. Saya akan bekerja sesuai arahan pimpinan saja. C. Saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi. D. Saya akan bekerja lebih karena daripada rekan sejawat lain.
Jawabannya A dengan poin 3, B dengan poin 2, C dengan poin tertinggi 4, dan D poin terkecil 1. Jadi pilihannya adalah C. Saya akan bekerja semaksimal mungkin untuk menghadirkan prestasi. Di sini kita diandalkan untuk terus memberikan prestasi dan kita tidak boleh hanya berpacu pada arahan dari pimpinan ataupun target dari perusahaan saja. Apabila tidak ada jawaban yang menghadirkan prestasi, mungkin pilihannya adalah sesuai target atau melebihi target. Berikutnya, target kerja dan beban kerja yang tinggi menurut saya adalah A. Suatu tantangan yang harus dihadapi. B. Merupakan jalan kita untuk melangkah ke depan. C. Lebih baik saya mengundurkan diri daripada stres. D. Merupakan jalan saya mencapai tingkat pimpinan tertinggi. D. Saya bisa bekerja individu maupun kelompok dalam berbagai kondisi. Silahkan dijawab. Jawabannya adalah A dengan poin 2, B dengan poin 3, C dengan poin terkecil 1, dan D dengan poin tertinggi 4. Merupakan jalan saya mencapai tingkat. Jawabannya adalah D. Saya bisa kerja individu maupun kelompok dalam berbagai kondisi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Bukan karena keinginan dari hati atau keinginan dari diri sendiri, karena ada kata keharusan. Makanya di sana poinnya adalah 2. Jika kalian memilih C, lebih baik saya mengundurkan diri daripada stres, itu adalah jawaban yang sangat salah. Karena di sini kita sudah menyerah dan ingin mengundurkan diri. Soal berikutnya. Sudah seminggu sampah di depan rumah saya tidak diambil oleh petugas pengambil sampah karena mobil pengangkut sampah rusak. Beberapa warga di sekitar saya tidak sabar lalu mewadahi sampahnya pada wadah plastik, kemudian membuangnya ke sungai. Apa yang saya lakukan? A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk. D. Memarahi warga tersebut dengan nada keras agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jawabannya adalah poin A. Mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke sungai karena akan menimbulkan banjir dengan nilai 3. B. Membicarakan persoalan tersebut dengan ketua RT dan tokoh masyarakat untuk mencari solusi dengan poin tertinggi 4. C. Menyewa mobil yang dapat mengangkut sampah untuk mengangkut sampah yang menumpuk dengan poin 2 dan D terkecil. Kenapa B terbesar? Karena kita berada di lingkungan masyarakat dan kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri apabila berhubungan dengan masyarakat. Berikutnya, suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh atasan. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. B. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. C. Meminta penjelasan dan dukungan atasan dan mencari strategi baru untuk perbaikan. D.
tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Jawabannya adalah A dengan poin 3, B dengan poin 4 terbanyak, C dengan poin 2, dan D dengan poin terkecil 1. Di sini kita tidak boleh melawan ataupun mengabaikan kritikan dari atasan karena apapun yang atasan lakukan pada saat itu adalah hal terbaik. Mungkin saja apa yang telah kita lakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh instansi. Tapi apabila atasan menyuruh kita melakukan pekerjaan yang melanggar kode etik dari P3K atau melakukan kejahatan, baru kita boleh menolak apapun perintah atau kritikan tersebut. Di soal di atas, walaupun ada kata dikerjakan dengan susah payah, akan tetapi dikritik tajam oleh atasan itu adalah suatu hal yang wajar dilakukan oleh seorang atasan. Soal berikutnya, ceritakan tentang diri Anda secara singkat. A. Saya alumni Universitas X jurusan AB. B. Saya keponakan dari salah satu pimpinan di instansi ini. C. Saya anak ke X dari Y bersaudara. D. Saya berpengalaman di bidang saya saat ini dan saya ingin berkarya lebih lagi pada instansi ini. Silakan dijawab. Jawabannya A dengan poin 3, B dengan poin 1 terkecil, C dengan poin 2, D dengan poin tertinggi 4. Saya berpengalaman di bidang saya saat ini dan saya ingin berkarya lebih lagi pada instansi. Di sini kita harus menonjolkan apa yang bisa kita lakukan atau skill yang kita punyai. Soal berikutnya. Apa kekurangan Anda? A. Mengutamakan kebahagiaan orang lain dibanding diri sendiri. B. Tidak suka bekerja kelompok. C. Emosional. D. Terlalu banyak kelebihan. Ayo teman-teman dijawab. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel saya dan support saya terus ya. Apabila kalian ada masukan, silakan ditulis di kolom komentar. Jawabannya yang tertinggi ada di A, mengutamakan kebahagiaan orang lain dibandingkan diri sendiri. Kenapa A? Karena kalau memilih D, terlalu banyak kelebihan, kita terkesan seperti sombong. Karena belum tentu penilaian kita sama dengan penilaian orang lain. Kalau kita memilih C, emosional, itu tidak terlalu bagus di lingkungan kerja. Kalau B, tidak suka bekerja kelompok, itu juga tidak bagus karena kita dituntut untuk bekerja kelompok maupun individu. Jadi, jawaban A, mengutamakan kebahagiaan orang lain dibandingkan diri sendiri. Contohnya misalnya kalian adalah seorang perawat. Jadi wajar kalau kalian mengutamakan kebahagiaan pasien kalian dibandingkan diri sendiri ketika bekerja. Atau tidak, kita ibaratkan kalian adalah seorang pemberi pelayanan seperti pegawai bank ataupun pegawai kantor yang menghadapi rekan atau klien dari instansi lain untuk kerjasama, sehingga di sini kalian harus profesional dengan membahagiakan klien kalian.